Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai sesi 1 dari VBook tutorial mengenai struktur baja. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai sifat-sifat material baja berupa sifat mekanis dan sifat material lainnya, dan juga kita akan membahas mengenai prinsip dasar desain ultimate atau LRFD yang merupakan kependekan dari Load and Resistance Factor Design yang sehubungan dengan syarat aman menyangkut keadaan batas atau limit states yang akan kita bahas nantinya. Juga di sesi ini kita akan membahas sedikit mengenai sejarah dari penggunaan baja sebagai elemen struktural. Kemudian kita akan membahas mengenai pembebanan yang akan bekerja pada struktur, dan terakhir kita akan membahas mengenai tipe-tipe section atau profil baja yang tersedia dan dapat kita gunakan dalam aplikasi struktur baja di lapangan. Kita mulai dengan yang pertama mengenai sifat material baja. Sebenarnya sifat material baja ini sudah dibahas dengan cukup mendetail di mata kuliah lain seperti mata kuliah bahan bangunan atau bahan konstruksi teknik atau sejenisnya. Di sini kita hanya akan mereview sedikit mengenai hubungan antara sifat-sifat material baja. Salah satu hal yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai keunggulan dan kelemahan dari baja sebagai struktur, elemen struktur. Beberapa keunggulan baja dalam sebagai elemen struktur adalah, yang pertama yang paling sering kita gunakan adalah sifatnya yang memiliki kekuatan tinggi atau high strength. Baja-baja struktural yang biasa kita gunakan di lapangan itu memiliki kuat leleh atau tegangan leleh yang bisa mencapai 250 MPa atau 250 Newton per milimeter persegi, dan ini cukup tinggi untuk digunakan sebagai elemen struktural. High strength ini, sifat high strength ini menyebabkan kita dapat menggunakan baja dengan dimensi yang tidak terlalu besar untuk dapat meneruskan beban dengan besaran yang cukup besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa membuat sebuah struktur yang cukup langsing, yang cukup ringan untuk sebuah struktur yang menahan beban yang cukup besar, misalnya seperti jembatan yang bentang panjang atau gedung yang cukup tinggi. Keunggulan yang kedua adalah sifat keseragaman. Ini salah satu keunggulan baja sebagai material struktural. Sebagaimana kita tahu, salah satu material struktural utama lainnya selain baja adalah beton. Perbandingan antara baja dengan beton adalah, dalam material baja kita bisa memperkirakan membuat keseragaman itu lebih tepat, di mana segala sesuatunya di-engineer dengan baik sehingga kita dapat memperkirakan sifat-sifatnya itu lebih akurat dibanding dengan beton. Keunggulan yang ketiga yang cukup berpengaruh adalah elastisitas. Perilaku baja ini sangat dekat terhadap asumsi
yang kita gunakan dalam proses desain dan analisis dibanding dengan material-material lain, karena baja ini mengikuti hukum Hooke atau hukum elastisitas yang dengan cukup baik sampai dengan tegangan yang cukup tinggi, sehingga momen inersia struktur dapat diperhitungkan atau dikalkulasi dengan cukup akurat sampai dengan besaran tegangan yang cukup tinggi. Keunggulan yang selanjutnya adalah sifat yang permanen. Artinya apabila struktur baja ini dapat dipelihara atau dirawat dengan baik, maka struktur baja ini dapat bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama, sangat panjang. Akan tetapi sifat permanen ini tentu saja membutuhkan perawatan yang continuous untuk mengeliminasi pengaruh-pengaruh alam, misalnya karat dan lain-lain. Sifat selanjutnya yang sangat berguna sebagai elemen struktur adalah duktilitas. Sebagaimana kita semua mengetahui bahwa duktilitas adalah sifat material di mana dia bisa mengalami deformasi yang cukup besar tanpa mengalami kegagalan, misalnya patah, putus, atau keruntuhan. Sifat duktilitas ini sangat menguntungkan untuk digunakan sebagai elemen struktur, di mana sifat duktilitas ini dapat digunakan sebagai salah satu metode disipasi energi. Keunggulan yang lain adalah fleksibilitas. Dalam keunggulan ini, fleksibilitas adalah di mana sebuah struktur dapat dengan lebih mudah ditambahkan kepada struktur existing, tentu saja setelah dilakukan analisis, sehingga struktur yang existing dapat kita rubah bentuknya, dapat kita tambahkan, dapat kita modifikasi dengan jauh lebih mudah daripada material struktur lain, misalnya beton. Dengan struktur baja, penambahan dapat dilakukan dengan modifikasi, misalnya dengan penyambungan dengan baut atau dengan pengelasan, dan itu jauh lebih mudah. Namun tentu saja tetap membutuhkan analisis lebih lanjut untuk menentukan apakah struktur tersebut masih memenuhi syarat apabila dimodifikasi. Itu tadi adalah keunggulan-keunggulan dari struktur baja. Selain keunggulan, tentu saja struktur baja ini memiliki beberapa kelemahan yang cukup signifikan, sehingga kelemahan-kelemahan ini harus kita berikan treatment atau kita berikan perlakuan-perlakuan khusus, sehingga kelemahan-kelemahan ini dapat kita eliminir pengaruhnya, atau kita minimalkan pengaruhnya terhadap struktur. Kelemahan yang pertama adalah biaya maintenance atau biaya perawatan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa struktur baja ini sangat rentan terhadap karat akibat pengaruh-pengaruh alam di sekitarnya, sehingga untuk mencegah pengaruh karat ini, yang mana pengaruh karat ini akan mendegradasi kualitas baja, kita harus melakukan treatment khusus, misalnya dengan melakukan pengecatan atau melakukan galvanisasi
yang tentu saja memakan biaya dan waktu. Dan treatment ini juga harus dilakukan kontrol dan perawatan secara periodik. Artinya struktur baja yang sudah berdiri tidak bisa kemudian kita biarkan begitu saja, tetapi harus tetap dirawat, misalnya dengan pengecatan ulang secara periodik untuk mencegah munculnya karat. Kelemahan yang kedua adalah rentan terhadap panas atau kebakaran. Dalam kejadian kebakaran, struktur baja terekspos kepada temperatur yang cukup tinggi, Material baja ini memiliki sifat di mana ketika dia menerima temperatur yang cukup tinggi, maka kekuatan baja dalam meneruskan tegangan itu menjadi jatuh cukup signifikan, sangat jauh sekali. Bisa tersisa tinggal 20% atau mungkin 10% dari kekuatan awal yang sebenarnya dimiliki dalam keadaan dingin. Sehingga struktur baja ini rentan sekali terhadap kejadian kebakaran. Apabila kita bandingkan dengan struktur beton misalnya, beton relatif lebih tahan terhadap panas tinggi sampai dengan jangka waktu tertentu dibanding dengan baja. Sehingga untuk struktur baja yang rentan terhadap panas tinggi atau kebakaran, kita harus memberikan fireproofing atau mungkin protecting layer. Jadi kita lapisi lagi dengan lapisan anti kebakaran, dan ini memakan biaya yang cukup signifikan. Kelemahan selanjutnya cukup cukup berpengaruh dan sering kita analisis dalam analisis dan desain struktur baja adalah sifat baja yang mudah tertekuk atau mudah bengkok. Nah, kita akan lihat di sesi-sesi selanjutnya ketika kita mereview profil-profil baja yang akan kita gunakan di pasaran. Profil baja itu umumnya terdiri dari elemen-elemen yang tipis, sehingga elemen-elemen yang tipis ini atau memiliki rasio antara tebal dan lebar yang sangat kecil. Rasio tebal dan lebar yang sangat kecil ini kemudian memiliki kelemahan, yaitu rentan terhadap tekuk atau bengkok di bawah tegangan tekan. Sehingga karena struktur baja ini terdiri dari elemen-elemen yang tipis, yang dimana rasio antara T per B-nya sangat kecil, maka apabila elemen-elemen struktur baja menerima tegangan tekan, misalnya akibat gaya aksial atau mungkin akibat momen lentur, maka bagian-bagian elemen yang menerima tegangan tekan harus kita analisis lebih jauh untuk memastikan bahwa dia cukup kompak dan tidak akan mengalami tekuk. Dan kelemahan selanjutnya adalah fatigue atau kelelahan, di mana struktur baja menerima beban yang repetitif atau berulang-ulang, misalnya seperti di jembatan. Apabila struktur baja menerima tegangan yang berulang-ulang, muncul tegangan, kemudian dihilangkan, kemudian dimunculkan lagi, kemudian dihilangkan lagi, begitu terus-menerus selama jangka waktu yang cukup panjang, maka baja memiliki kecenderungan untuk untuk mengalami kegagalan fatigue atau kegagalan kelelahan, walaupun sebenarnya tegangan yang bekerja padanya masih selama beban repetitif itu bekerja masih di bawah tegangan leleh baja atau kapasitas baja menerima tegangan, sehingga efek fatigue ini harus kita analisis, harus kita pastikan bahwa
efek fatigue ini masih dalam batas-batas kewajaran dalam desain. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat mekanis baja berupa hubungan antara tegangan dan regangan baja. Apabila kita mengambil satu spesimen atau contoh atau sampel dari material baja, kemudian kita uji dengan memberikan tegangan padanya, biasanya berupa tegangan tarik, maka apabila kita mengukur tegangan dan regangan baja dan kemudian kita gambarkan ke dalam sebuah hubungan antara tegangan dan regangan, maka kita akan mendapatkan sebuah grafik yang seperti berikut, di mana ini adalah tegangan dan ini regangan. Maka kita akan mendapatkan sebuah hubungan yang diidealisasi seperti berikut. Ini adalah hubungan antara tegangan dan regangan baja. Dalam hubungan antara tegangan dan regangan baja terdapat 3 zona. Yang pertama adalah zona yang pertama yang kita sebut sebagai zona elastis. Kemudian pada zona yang kedua yaitu zona plastis. Kemudian zona yang ketiga yaitu strain hardening. Kita lihat masing-masing zona dan sifat-sifatnya. Pada zona elastis artinya antara pada saat baja menerima tegangan dari nilai tegangan 0 sampai dengan sebuah tegangan tertentu yang kita sebut sebagai tegangan leleh dan kita simbolkan sebagai FY. Baja memiliki sifat yang elastis, artinya pada saat baja diberikan tegangan, baja akan mengalami regangan dengan besaran yang berkorelasi. Misalnya apabila diberikan tegangan sampai di titik A, maka baja akan mengalami regangan sebesar B. Dan sebagaimana kita tahu bahwa apabila dia masih elastis, maka ketika tegangan dihilangkan, maka regangan akan kembali ke titik awal atau kembali ke 0. Sifat ini akan sama dari nilai tegangan sama dengan 0 sampai dengan nilai tegangan sama dengan tegangan leleh atau FY. Apabila beban atau gaya pada struktur baja ditambah, maka baja akan melewati yang namanya tegangan leleh ini dan masuk ke dalam fase atau zona yang kita sebut sebagai zona plastis, di mana pada zona plastis ini regangan baja itu terus bertambah walaupun tidak diberikan tambahan tegangan atau tambahan beban. Dan sebagaimana kita tahu bahwa pada fase plastis atau sifat plastis, maka jika tegangan yang
yang kita berikan itu dihilangkan atau kita lepas gayanya atau tegangannya, maka dia tidak akan kembali ke regangan sama dengan 0. Jadi bedanya adalah apabila ini tegangan sama dengan 0, maka regangan juga akan kembali ke sama dengan 0. Apabila plastis, apabila tegangannya sudah melewati tegangan leleh, kemudian tegangan kita hilangkan, maka regangannya tidak akan sama dengan 0 lagi. Dia tidak akan kembali. Sebagai contoh, apabila sebuah spesimen baja kita berikan tegangan tarik, apabila spesimen baja kita berikan tegangan tarik terus sampai dengan FY, dan kita berikan tegangan sampai dengan dia melewati batas elastis, contohnya pada titik C, kemudian tegangan itu kita hilangkan atau gaya itu kita buang, maka baja tidak akan kembali ke regangan sama dengan 0, akan tetapi kembalinya ke suatu titik, katakanlah titik D, di mana ada regangan permanen sebesar ini. Regangan permanen. Kita lihat sedikit, apabila Anda masih ingat di mata kuliah bahan bangunan atau mekanika bahan, kita masih ingat bahwa tegangan adalah P per A, dan regangan, salah satu persamaan regangan adalah delta L per L0, di mana delta L adalah perubahan bentuk atau pertambahan panjang apabila dia ditarik atau perpendekan apabila dia ditekan, dan L0 adalah panjang awal dari sebuah sampel. Apabila ini ada regangan permanen akibat tegangan yang melewati tegangan leleh, maka dari persamaan ini kita bisa menyatakan bahwa pasti ada delta L permanen, yaitu sebesar regangan, atau apabila ini saya sebut sebagai regangan permanen, dikalikan dengan L0. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apabila baja ini kita tarik melewati tegangan leleh, maka dia akan mengalami regangan permanen, dan konsekuensi dari regangan permanen adalah adanya pertambahan panjang permanen. Contoh, apabila saya punya sebuah sampel baja yang tadinya panjangnya katakanlah 10 cm, kemudian ditarik dan tegangan tariknya melampaui tegangan leleh, setelah tegangannya dilepas, maka akan terjadi pertambahan panjang permanen sebesar ini. Dan konsekuensinya tentu saja struktur tidak akan kembali ke bentuk semula. Itu adalah sifat baja apabila diberikan tegangan melampaui tegangan leleh atau FY. Keunikan struktur baja adalah adanya fase strain hardening, di mana pada titik tertentu tegangan yang tadinya sudah mentok atau sudah maksimum di tegangan leleh naik lagi sampai sebuah titik tertinggi di sini, yang mana titik tertinggi ini kita namakan sebagai titik ultimate, sehingga tegangan yang terjadi di sini kita namakan sebagai tegangan ultimate atau kita simbolkan sebagai FU. Artinya apa? Begitu melewati tegangan leleh, di batas tegangan leleh,
Kemudian pada titik tertentu struktur baja akan mengalami strain hardening atau mengalami peningkatan kapasitas tegangan lagi sampai dengan titik tegangan FU atau tegangan ultimate. Setelah melampaui tegangan ultimate, baja akan mengalami penurunan kapasitas tegangan atau perlemahan sampai dengan satu titik di mana baja mengalami kegagalan. Kalau ditarik, putus. Itu adalah sifat mekanikal baja. Dua hal lagi yang mungkin cukup penting kita ketahui, bahwa besaran antara FU dan FY ini cukup signifikan. Kisarannya apabila FU ini dibanding FY itu sekitar 1,5. Tidak tepat 1,5, tapi sekitar 1,5. Dan yang kedua adalah regangan pada saat putus. Regangan pada saat putus itu sama dengan di sini saja. Regangan pada saat putus akan untuk baja-baja struktural itu kita syaratkan minimal sebesar 20% atau 0,2 sebelum mengalami putus. Artinya apa? Apabila saya punya sebuah sampel ini panjang awalnya 10%, maka sebelum mengalami kegagalan maka kita mensyaratkan dia mampu mengalami delta L sebesar 20% atau 2 cm, sehingga panjang totalnya ini menjadi sebelum putus adalah 12 cm. Demikian pembahasan mengenai sifat mekanikal baja sehubungan dengan hubungan antara tegangan dan regangan baja. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa parameter penting yang harus kita ketahui dalam melakukan perhitungan analisis dan desain struktur baja. Beberapa parameter penting ini juga sudah ditetapkan dalam SNI 03-1729 tahun 2002, yaitu modulus elastisitas baja, modulus geser baja, kemudian angka Poisson, serta koefisien pemuaian. Saya kira tidak perlu dibahas terlalu mendetail lagi mengenai modulus elastisitas. Kita semua sudah tahu bahwa modulus elastisitas adalah hubungan atau rasio antara tegangan dan regangan. Untuk baja, kita gunakan modulus elastisitas adalah sebesar 2 kali 10 pangkat 5 MPa. Nilai-nilai ini berkisar antara itu 2 sampai 2,1 kali 10 pangkat 5 MPa. Kemudian modulus geser, dalam perhitungan struktur baja kita akan menggunakan nilai modulus geser sebesar 80.000 MPa atau 8 kali 10 pangkat 4 MPa. Kemudian angka Poisson itu kita gunakan sebesar 0,3 serta koefisien pemuaian sebesar 12 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Angka-angka ini akan terus kita gunakan sehingga harus kita referensi terus, artinya kita gunakan terus, yaitu modulus
elastisitas baja sebesar 2 kali 10 pangkat 5 atau 200.000 MPa, terus geser sebesar 80.000 MPa. Kemudian angka Poisson adalah 0,3 serta koefisien pemuaian sebesar 12 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Selain parameter nilai-nilai parameter tadi, dalam SNI 03/1729 tahun 2002 juga dikenal 5 tipe baja atau jenis baja yang kita sebut sebagai BJ34, BJ37, BJ41, BJ50 dan BJ55. Masing-masing memiliki parameter-parameter yang berbeda-beda, yaitu FY. Maaf, ini kita perjelas saja, FY dan terbalik. Ini adalah FU atau tegangan ultimate apabila kita ingat lagi yang tadi, hubungan antara tegangan dan tegangan, dan ini adalah FY. Untuk BJ34, FU atau tegangan ultimate yang mampu ditahan oleh material baja tersebut adalah sebesar 340 MPa dengan tegangan leleh sebesar 210 MPa dan perpanjangan regangan maksimum 22%. Artinya ini adalah peregangan minimum. Artinya apabila baja itu memiliki panjang L, apabila ditarik, maka dia harus memiliki peregangan minimum sebesar 22% sebelum putus atau sebelum gagal. Kemudian kita lihat ada BJ37. Ada BJ37 dengan nilai tegangan putus minimum 370 MPa, kemudian tegangan leleh minimum adalah 240 MPa dan peregangan minimum adalah 20%. BJ41 410 MPa, 250 MPa untuk FY-nya dan 18% dan seterusnya ke bawah. Bisa kita lihat di sini bahwa kita perbandingkan antara beberapa tipe baja ini. Semakin ke bawah, maka kapasitas tegangannya akan semakin tinggi. Bisa kita lihat bahwa antara BJ34 tegangan ultimate yang mampu ditahan adalah 340 MPa, sedangkan untuk BJ55 tegangan ultimate yang mampu ditahan itu bisa sampai 550 MPa. Cukup signifikan perbedaan antara 340 dengan 550. Demikian juga dengan FY. Untuk BJ34 tegangan tegangan lelehnya hanya 210 MPa. Sedangkan untuk BJ55 tegangan leleh bisa mencapai 410 MPa, hampir 2 kali lipat. Artinya tentu saja BJ55 jauh lebih kuat daripada BJ34. Tapi kita lihat bahwa semakin kuat sebuah baja atau semakin tinggi nilai tegangan leleh dari sebuah baja, maka peregangan yang mampu ditahannya, peregangan yang dapat terjadi itu juga semakin kecil. Untuk BJ34 mampu mengalami peregangan sebesar 22%, sedangkan BJ55 hanya mampu mengalami peregangan sebesar 13%. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sebuah kapasitas tegangan leleh dan ultimate baja, maka semakin kecil peregangan minimum yang dapat diterima oleh baja. Sehingga apabila kita gambarkan hubungan antara tegangan dan regangannya akan menjadi seperti ini kira-kira sketsanya. Hubungan antara tegangan dan regangan. Untuk baja dengan kapasitas tegangan yang kecil, dia mampu mengalami
regangan cukup besar. Semakin besar kapasitas tegangan bajanya, dia kemampuan mengalami regangannya semakin kecil. Sampai dengan satu saat di mana jadi bisa kita lihat bahwa kemampuan dia mengalami regangan itu semakin kecil sehubungan dengan semakin tingginya kapasitas tegangan dari sebuah baja. Untuk itu makanya dalam penggunaan baja struktur kita membatasi maksimum adalah BJ55. Mengapa? Karena kita ingin memiliki baja dengan kemampuan mengalami peregangan yang cukup besar. Mengapa? Hubungannya dengan yang kita bahas sebelumnya, di mana kita membutuhkan baja yang memiliki sifat ductile, artinya dia mampu mengalami perubahan bentuk yang cukup signifikan sebelum mengalami kegagalan. Untuk baja dengan kapasitas tegangan rendah, dia mampu mengalami perubahan bentuk yang cukup besar sebelum kegagalan, sedangkan untuk baja yang kekuatannya tinggi, dia hanya mampu mengalami perubahan bentuk tidak signifikan, kemudian putus. Dan hal ini tidak kita inginkan untuk struktur-struktur bangunan, di mana dia tidak akan memiliki kemampuan melakukan disipasi energi dan juga tidak akan memiliki kemampuan untuk memberikan peringatan kepada penggunanya bahwa struktur tersebut sudah hampir mencapai kondisi maksimumnya. Dan hal ini tidak kita inginkan untuk bangunan-bangunan sivil. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas prinsip desain. LRFD atau Load and Resistance Factor Design. Apabila saya mendesain sebuah elemen struktur, katakanlah saya ingin mendesain sebuah balok dalam sebuah struktur, saya ingin kapasitasnya sebesar 50, apapun satuannya, katakanlah mungkin 50 kN kapasitas momennya. Maka saya akan, ini adalah kebutuhan, saya butuh 50, perlunya 50 kapasitas baloknya. Kemudian dari mana muncul angka 50? Tentu saja dari hasil analisis struktur, bahwa struktur ini akan dibebani dengan beban sekian, beban hidup, misalnya beban hidup 250 kg per meter persegi, kemudian beban mati 400 kg per meter persegi, kemudian beban-beban angin, beban gempa dan lain-lain, sehingga dari perhitungan pembebanan saya dapatlah kesimpulan bahwa saya butuh balok dengan kapasitas 50 kN, katakanlah begitu. Dalam prakteknya ada kemungkinan bahwa
kapasitas 50 ini tercapai? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan bahwa kapasitas 50 ini tidak tercapai, misalnya akibat pembebanan yang tidak sesuai desain. Misalnya gedung ini atau ruangan ini didesain untuk menerima beban sebesar 250 kN per meter persegi, ternyata beban hidup yang bekerja tidak sampai 250, hanya misalnya katakanlah 150, sehingga beban yang bekerja lebih kecil, tentu saja momen yang bekerja juga akan lebih kecil daripada 50. Sehingga posisinya ada di sini. Semakin kecil kemungkinan. Apakah ada kemungkinan 50 ini terlewati? Tentu saja ada. Apabila ternyata beban yang bekerja lebih besar dari 50, katakanlah mungkin ada gempa besar, sehingga kapasitas momen atau kapasitas balok 50 kN ini akan terlampaui. Sehingga kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, ada kemungkinan seperti ini, grafik probabilitasnya. Artinya kemungkinan dia dibebani sampai dengan 50 kN cukup besar, karena memang kita desain untuk itu. Tapi ada kemungkinan bebannya lebih kecil dari, atau momen yang terjadi lebih kecil dari 50 kN. Ada juga kemungkinan seperti itu. Misalnya akibat pembebanannya tidak sampai dengan yang sesuai yang didesain. Apakah ada kemungkinan lebih besar? Tentu saja ada. Misal kondisi-kondisi luar biasa, misalnya bebannya melebihi dari yang didesain. Atau ada terjadi kondisi-kondisi luar biasa seperti gempa bumi, sehingga momen yang terjadi lebih besar dari 50. Sehingga area yang diarsir ini itu merupakan area probability atau kemungkinan terjadi. Jadi walaupun kita desain sebuah balok itu 50, ada kemungkinan dia mengalami momen lebih kecil dari 50, ada kemungkinan dia mengalami momen lebih besar dari 50. Tapi semakin jauh tentu saja semakin kecil. Selanjutnya, apabila saya membutuhkan sebuah balok dengan kapasitas 50 kN, perlunya 50, maka saya sediakan berapa? Saya siapkan atau saya sediakan untuk mendapatkan desain yang ekonomis, tentu saja sama dengan yang diperlukan. Karena saya perlu 50, maka saya sediakan 50, tidak perlu dilebih-lebihkan. Perlu 50 kita sediakan 100, itu adalah pemborosan. Sehingga kita sediakan juga 50. Kalau saya gambar grafiknya berimpit, artinya yang saya perlukan 50, saya sediakan 50. Ini adalah kapasitas balok. Misalnya balok tersedia. Tapi kalau kita lihat lagi dengan kemungkinan pembebanan tadi, hal ini cukup menimbulkan concern atau menimbulkan kekhawatiran bagi kita. Apabila saya sediakan kapasitasnya 50, begitu kejadian bebannya 50, oke, aman. Begitu kejadian bebannya 50, struktur aman, struktur oke. Karena dipakainya 50, tersedianya 50. Akan tetapi apabila terjadinya lebih kecil dari 50, misalnya karena bebannya yang bekerja lebih kecil dari desain, struktur juga masih dalam kondisi yang
Oke, aman. Tapi bagaimana apabila terjadi bebannya lebih besar dari 50? Struktur tentu saja tidak akan berada dalam kondisi yang aman. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita yakin bahwa ketika kita menyediakan 50 dalam desain, artinya perhitungan kita, kemudian dalam pelaksanaan akan tersedia 50, karena akan banyak sekali faktor-faktor yang berpengaruh. Kalau kita lihat di sini, faktor-faktor yang berpengaruh antara lain adalah kualitas material. Contoh, saya ingin menyediakan baja dengan tadi BJ37 misalnya. Apakah yang kita beli, kemudian kita buat, kemudian kita pasang masih merupakan BJ37 atau ada kemungkinan kualitasnya lebih rendah dari 37? Ada. Apakah ada kemungkinan dia lebih tinggi dari BJ37? Juga ada. Sehingga tidak bisa kita pastikan bahwa apabila kita desain sebagai BJ37, maka yang terpasang adalah BJ37. Selalu ada kemungkinan di mana kualitas material yang terpasang berada di bawah atau di atas dari kualitas material yang kita desain. Yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan kesalahan atau kerusakan akibat workmanship atau pada saat konstruksi. Ada kerusakan, misalnya ada retak pada las-lasan, ada penyambungan baut yang kurang sempurna, atau mungkin ada dimensi yang tidak pas, seharusnya tebal elemen bajanya katakanlah 15 mm, ternyata yang dibuat hanya 14 mm atau 13 mm, sehingga ada kemungkinan bahwa kapasitas 50 yang kita desain ternyata tidak tercapai karena workmanship yang buruk atau kurang baik. Apakah ada kemungkinan workmanship yang over? Ada. Pada saat misalnya pekerjaan lebih bagus daripada desainnya. Tebal plat yang didesain katakanlah 15 mm ternyata dibuatnya 16 atau 17 mm, sehingga kapasitas yang kita sediakan tentu saja bisa saja di atas 50. Kesimpulannya adalah 50 dari yang kita sediakan ini juga belum bisa dipastikan. Bisa saja dia berkurang, 50 bisa saja dia tidak sampai 50, bisa saja juga dia lebih dari 50 kN. Konsekuensinya apa? Katakanlah bahwa beban yang terjadi itu di bawah dari desain, artinya tidak tersampai 50, 48 mungkin. Kemudian yang kita sediakan dari proses desain dan konstruksi lebih dari 50, katakanlah kualitas material yang bagus sekali, workmanship-nya juga bagus, sehingga posisi kapasitas yang kita sediakan lebih besar dari 50, katakanlah 52, sehingga akibat beban itu 48 di sini, akibat kapasitas yang dimiliki adalah 52. Sebagaimana kita lihat, apabila kapasitas lebih besar daripada keperluan atau beban perlu yang diperlukan, maka struktur dapat dikatakan aman. Itu
Untuk kemungkinan pertama, artinya beban ternyata kejadiannya lebih kecil dari 50, sedangkan kapasitas yang terjadi ternyata lebih besar dari 50. Tapi bagaimana kalau ternyata sebaliknya, karena kemungkinan itu juga ada. Ternyata beban over. Bebannya 51. Sedangkan kapasitas, karena kualitas materialnya kurang bagus, workmanship-nya buruk, kapasitas yang dimiliki lebih kecil dari 50, misalnya 49. Ini beban butuhnya 51 atau 52 misalnya. Kapasitas yang dimiliki hanya 49. Kalau begitu, struktur akan berperilaku dengan tidak aman. Mengapa? Karena kapasitas yang dibutuhkan lebih besar daripada kapasitas yang disediakan. Saya butuh dia kuat 52, yang tersedia cuma 49. Tidak kuat artinya strukturnya. Artinya struktur tidak aman. Kesimpulan dari sini kita bisa katakan bahwa aman apabila kapasitas yang dibutuhkan itu kapasitas yang ada masih lebih besar atau minimal sama daripada kebutuhan. Artinya kekuatan struktur lebih besar atau minimal sama daripada beban yang bekerja. Baru dapat kita sebut bahwa strukturnya aman. Yang jadi permasalahan adalah kapasitas ini atau yang kita sediakan ini juga ada probabilitasnya, juga ada kemungkinan yang dipengaruhi oleh kualitas material dan workmanship. Selanjutnya, kebutuhan ini juga ada kemungkinan-kemungkinan dari pembebanan yang bekerja, apakah dia lebih kecil dari desain atau lebih besar dari desain. Kejadian apabila kapasitasnya besar, bebannya atau perlunya kecil, aman. Tapi apabila terbalik, bebannya besar, kapasitas kecil, maka dia tidak aman. Bagaimana caranya untuk memastikan bahwa struktur ini bisa kita pastikan aman dengan segala kemungkinan tersebut? Caranya adalah kita kembali ke grafik probabilitas tadi. Ini angka tadi 50. Bagaimana cara saya membuat dia pasti aman? Yang pertama adalah beban yang saya asumsikan bekerja tidak pas 50. Saya perbesar. Sebuah beban dengan faktor, katakanlah faktornya namanya Pi, dikalikan bebannya sebesar 50. Faktor beban ini bukan Pi tapi R. Nah, sedangkan kapasitas desain yang tadinya saya desain sebagai 50, saya katakan lebih kecil dari 50.
Kita lanjutkan. Kalau begitu kita bisa mengatakan bahwa dari kriteria sebelumnya, dari kriteria ini, di mana kapasitas itu harus lebih besar atau minimal sama dari kebutuhan, baru dikatakan aman. Sedangkan kapasitas ini juga ada probabilitasnya, kebutuhan juga ada probabilitasnya, ada kemungkinannya, sehingga bisa kita katakan dalam sebuah persamaan bahwa kapasitas atau resistance yang kita sebut sebagai R itu harus lebih besar atau minimal sama dari pembebanan atau kita sebut sebagai L. Tapi karena ada kemungkinan, maka kita harus masukkan sebuah faktor. Ada dua buah faktor. Yang pertama adalah faktor resistance-nya yang kita simbolkan sebagai P. Yang kedua adalah faktor bebannya yang kita simbolkan sebagai C. Kita lihat di sini. Apa pengaruh dari faktor-faktor tersebut? Apabila kita kembali ke grafik probabilitas tadi, ini kebutuhan kita tadi, kita butuh 50 kN kapasitas dari sebuah balok, katakanlah seperti itu. Maka untuk memastikan bahwa beban-beban yang bekerja itu tidak akan lebih besar dari beban desain, katakanlah apabila ada kejadian luar biasa, maka beban yang bekerja itu kita taruh di sini, di nilai yang lebih besar dari 50. Beban yang bekerja tadinya 50, ya, kita taruh di sini. Artinya di sini adalah C kali 50. Artinya ada sebuah faktor psi, di mana faktor psi itu adalah sebuah faktor yang tentu saja lebih besar dari 1 untuk memperbesar kemungkinan beban yang bekerja. Sehingga grafik yang tadinya ada di sini kita pindahkan ke sini. Selanjutnya adalah resistance. Kita semua sepakat bahwa resistance itu harus lebih besar atau minimal dari psi dikalikan L, di mana resistance ini tentu saja juga memiliki faktor P. Nah, kalau tanpa faktor P, berarti resistance itu kita pasangnya di sini. Di sini juga kita pasang resistance. Tapi karena ada faktor P, ini ada resistance sama, kemudian juga ada kemungkinannya, yang kemungkinannya berimpit dengan load dan kemungkinannya besar mengalami kondisi tidak aman. Untuk mencegah itu terjadi, maka dilakukanlah pergeseran atau perbesaran nilai resistance. Jadi nilai resistance secara teoritis saya butuh nilai resistance di sini. Secara teoritis untuk mendapatkan hasil yang ekonomis. Akan tetapi karena ketidakpastian dari nilai resistance yang ada akibat dari workmanship dan kualitas material contohnya, maka nilai resistance saya pasang di sini. Yang ini adalah nilai nilai resistance kali P, sedangkan ini adalah nilai
ini nilai resistance. Ini adalah nilai resistance kali P, resistance kali P, dan tentu saja ini adalah nilai resistance. Dari grafik ini kita bisa menyimpulkan bahwa C itu pasti lebih besar dari 1, sedangkan P itu pasti lebih kecil dari 1. Mengapa nilai resistance ini perlu saya geser ke sini? Karena ada kemungkinan, seperti kita sebutkan tadi, ada kemungkinan bahwa nilai resistance itu lebih kecil daripada nilai resistance atau kapasitas yang tersedia. Contoh, apabila workmanship buruk, maka resistance-nya berkurang. Apabila materialnya buruk, maka resistance berkurang. Sebaliknya, workmanship bagus, resistance bertambah, dan workmanship bagus, kualitas material bagus, resistance juga bertambah. Sehingga zona yang bisa dikatakan probabilitasnya tidak aman menjadi cukup kecil, hanya tersisa seperti itu. Semakin jauh jarak antara P kali beban dan resistance ini kita pisahkan, maka akan semakin kecil zona tidak amannya. Misalnya apabila ini saya pindahkan di sini, sehingga ya resistance yang di sini, maka tidak amannya hanya tinggal ini. Semakin jauh kita pisahkan, maka semakin amanlah sebuah struktur. Sebaliknya, semakin dekat kita pisahkan, artinya semakin kecil nilai resistance, yang artinya semakin besar nilai P-nya, maka strukturnya akan menjadi, probabilitas tidak amannya akan semakin besar. Konsekuensinya, apabila saya geser ke sana, strukturnya akan menjadi lebih boros atau tidak ekonomis, sedangkan apabila ke sana, maka strukturnya akan menjadi lebih ekonomis. Itulah faktor-faktor yang melatar belakangi atau prinsip dasar dari LRFD atau Load and Resistance Factor Design, sehingga kita munculkan sebuah persamaan yang definitif bahwa struktur dikatakan aman apabila P dikalikan resistance itu minimal sama atau lebih besar daripada C dikalikan load-nya. Yang ini adalah resistance atau kapasitas, sedangkan yang ini adalah beban. Sehubungan dengan prinsip Load and Resistance Factor Design tadi, kita akan membahas mengenai pembebanan yang akan bekerja pada struktur baja. Pembebanan yang akan bekerja pada struktur baja itu menurut Design Code atau SNI 031729/2002 itu terdiri dari 5 tipe, yaitu beban mati, beban hidup, beban angin, beban gempa, dan beban air hujan. Beban mati kita simbolkan sebagai D, hidup L, dan seterusnya. Angin W, gempa E, hujan H. Menurut peraturan SNI standar, kita memiliki 6 buah kombinasi pembebanan yang harus diperhitungkan. Yang pertama adalah kombinasi beban mati tunggal sendirian. Kemudian yang kedua adalah kombinasi beban mati dan beban hidup serta beban hidup atap atau beban hujan. Yang ketiga adalah beban mati, beban hidup atap, dan beban hidup dan atau beban angin, dan seterusnya. Nah,
Sehubungan dengan tadi ada persamaan, kita menyatakan bahwa struktur dikatakan aman apabila resistance yang sudah dikalikan dengan sebuah faktor V itu minimal sama atau lebih besar daripada load atau beban yang sudah difaktorkan. Apabila kita lihat ke sini, psi kali L atau load faktor beban yang sudah difaktorkan itu adalah ini, dimana apabila misalnya di kombinasi 1 ini adalah loadnya, kemudian 1,4 adalah psi-nya. Begitu juga yang di kombinasi kedua, D, L, dan LA atau H adalah loadnya, sedangkan 1,2, 1,6, dan 0,5 adalah psi-nya. Bisa Anda lihat bahwa pengaruhnya memperbesar dari efek pembebanan. Dari keenam faktor beban ini, manakah yang akan dipakai? Semua harus kita perhitungkan sesuai dengan beban yang bekerja. Apakah pada struktur yang sedang kita analisis semua beban ini bekerja, beban mati, beban hidup, angin, hujan, dan gempa, apakah semua bekerja? Apabila ya, maka kita harus memperhitungkan semua kombinasi pembebanan dan kita ambil yang terbesar. Apabila salah satu tidak bekerja, contohnya di daerah di mana beban hujan tidak signifikan atau struktur yang tidak akan menerima beban hujan, maka beberapa faktor kombinasi pembebanan ini kita hilangkan. Contohnya ini tidak kita pakai misalnya, atau ini tidak kita pakai, dan seterusnya. Akan tetapi seluruhnya harus kita perhitungkan dan kita gunakan hasil yang terbesar sebagai beban yang bekerja, beban terfaktor yang bekerja, atau psi kali L. Nah, ini yang akan menjadi patokan apakah struktur kita desain dengan aman atau tidak. Demikian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai profil baja atau steel section. Profil baja secara umum atau steel section adalah batang-batang baja yang telah prefabrikasi atau dibuat sebelumnya di workshop atau di pabrik, dan available atau tersedia di pasaran untuk digunakan dalam proses konstruksi struktur baja. Secara struktural, salah satu perbedaan antara struktur baja dan struktur beton adalah mengenai pembentukan. Apabila struktur beton itu memiliki fleksibilitas yang lebih baik dalam pembentukan, struktur baja tidak memiliki fleksibilitas tersebut. Struktur beton dapat kita bentuk dengan sesuai dengan kebutuhan kita, baik kebutuhan struktural maupun kebutuhan estetis, baik itu balok, kolom, atau elemen-elemen struktural lainnya, hanya dengan cara sederhana dengan membentuk backcasting sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Sedangkan pada struktur baja kita harus menggunakan profil-profil atau section yang sudah tersedia di pasaran yang prefabrikasi, sehingga kita tidak memiliki fleksibilitas yang lebih baik dibanding dengan struktur beton. Secara metode produksi atau metode pembuatan, steel section atau profil baja ini terbagi menjadi dua, yaitu hot roll, yaitu baja yang dibentuk dengan melakukan gilas panas, dan cold form atau profil baja yang dibentuk melalui pembentukan ketika sudah mengalami pendinginan. Kita akan melihat keduanya. Proses produksi dari hot roll dan cold form akan kita lihat pada akhir sesi ini, yang merupakan
video yang kita sadur dari YouTube. Yang pertama adalah profil hot rod. Secara umum di pasaran ada beberapa tipe profil hot rod yang tersedia dengan bentuk umum sebagai berikut. Yang pertama adalah profil wide flange, kita sebut sebagai wide flange atau sayap lebar, kebanyakan kita sebut sebagai wide flange. Beberapa menyebutkannya sebagai W, kadang-kadang kita juga menyebutnya dengan IWF atau I merupakan dari bentuknya menyerupai huruf I, sedangkan WF adalah kependekan dari wide flange. Bentuk ini adalah bentuk yang paling umum, yang paling banyak kita gunakan dalam penggunaan struktur-struktur, terutama struktur-struktur utama, misalnya balok dan kolom. Kemudian yang kedua adalah American Standard Beam atau profil S. Bentuknya mirip antara S dan W. Yang berbeda adalah lebar sayapnya, di mana lebar sayap profil S lebih kecil atau lebih sempit daripada profil W. Selanjutnya adalah profil C atau channel, atau kadang-kadang kita sebutnya sebagai kanal. Bentuknya seperti C. Selanjutnya adalah profil L yang nama teknisnya adalah angel atau kadang-kadang disebut sebagai besi siku. Selanjutnya adalah T. T ini merupakan pembagian atau pembelahan dari profil W dan S, makanya kita menyebutnya sering disebut sebagai WT atau ST, di mana profil T kita potong dua, kita belah dua, atau profil S kita belah dua sehingga salah satu sisinya menjadi profil T. Selanjutnya adalah pipe atau pipa. Kemudian ada structural tubing atau bentuk box. Kemudian bars. Bars ini bentuk batangan, baik bentuk dengan penampang bundar maupun penampang persegi. Selanjutnya yang terakhir adalah plates atau plat baja, di mana rasio antara lebar dan tebalnya ini sangat besar atau tipis. Itu adalah tipe-tipe profil baja hot rod yang tersedia di pasaran. Tentu saja bentuk-bentuk ini tersedia dalam berbagai macam ukuran. Jadi apabila ada profil W, maka W-nya ini bisa berbagai macam ukuran, mulai dari yang W yang paling kecil, di Indonesia biasanya IWF paling kecil yang biasa kita gunakan adalah IWF 100 dengan tinggi badannya ini 100 mm atau 10 cm, sampai dengan IWF 800 di mana tingginya 800 mm atau 80 cm. Jadi bentuknya standar, tapi dimensinya ada bermacam-macam sehingga bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Keunggulan dan kelemahan kita lihat dari masing-masing tipe profil ini. Profil ini yang paling sering dipakai. Kenapa? Karena memiliki keunggulan paling besar, yaitu stabilitas paling baik. Profil W itu memiliki kapasitas aksial yang cukup besar, kemudian kapasitas lentur yang cukup besar jika dibandingkan dengan berat profilnya. Yang kedua, dia memiliki kekompakan profil yang juga sangat bagus, sehingga profil W akan sering kita gunakan. Mengenai perhitungannya nanti akan kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Profil American Standard Beam ini cukup jarang kita gunakan karena untuk balok dia kurang menguntungkan, karena inersianya dengan berat yang sama, inersianya lebih kecil daripada profil W. Channel sering digunakan untuk struktur-struktur ringan. Artinya untuk struktur-struktur secondary, misalnya untuk gording atau untuk
pedestrian atau dan lain-lain. Jadi struktur yang tidak akan menerima pembebanan yang berat. Angel kebanyakan digunakan untuk struktur yang sangat ringan atau struktur yang menderita tegangan tarik. Jarang digunakan untuk struktur yang menerima tegangan tekan kecuali dengan modifikasi, karena struktur angel memiliki kecenderungan untuk mengalami tekuk sangat awal karena memiliki kelangsingan yang sangat besar. Profil T atau T memiliki momen inersia yang cukup baik, tapi tidak sebaik profil W atau S, sehingga kebanyakan profil T atau ST atau WT itu kita gunakan hanya untuk balok-balok yang ringan, misalnya joist, balok anak, dan seterusnya. Profil pipa memiliki keunggulan dia memiliki stabilitas yang sangat baik ke semua arah. Tidak semua seperti profil-profil lain di mana kedua sumbu ini memiliki besaran momen inersia yang berbeda. Salah satu menjadi sumbu Meyer dengan besaran inersia yang jauh lebih besar daripada sumbu yang lain. Profil pipa memiliki arah sumbu yang sangat banyak, memiliki kapasitas yang sama pada semua arah, sehingga sering kita gunakan untuk struktur-struktur di mana beban-beban yang bekerja itu arahnya tidak bisa diprediksi, atau pada struktur-struktur di mana beban yang bekerja memiliki besaran yang sama pada dua arah misalnya. Kelemahan struktur pipa adalah yang pertama adalah kita sulit melakukan perawatan pada sisi dalam, sehingga apabila ternyata terjadi korosi pada sisi dalam, kita mengalami kesulitan untuk melakukan kontrol dan perawatan. Yang pertama. Yang kedua adalah melakukan penyambungan. Struktur pipa agak sulit disambung dengan sambungan-sambungan baut atau paku keling, sehingga sambungan yang available yang bisa dilaksanakan hanya sambungan las, dan itu sangat membatasi fleksibilitas karena sambungan las agak sulit kita laksanakan di lapangan terkait dengan peralatannya yang cukup besar dan masif, serta yang kedua kontrol kualitas yang harus dilakukan untuk sambungan las cukup rumit. Structural tubing memiliki kemiripan dengan pipe. Dia memiliki inersi yang relatif sama pada keempat arah, akan lebih besar ke arah yang diagonal. Keunggulannya adalah lebih mudah disambung daripada pipe, tapi masih lebih susah disambung daripada elemen lain. Dan kelemahan yang utama adalah kita juga sulit melakukan perawatan pada bagian dalam. Bars jarang digunakan sebagai profil baja karena yang pertama dia memiliki inersia yang kecil, sangat kecil jika dibanding dengan elemen lain, profil lain, sehingga rentan terhadap tekuk. Sedangkan plates sebagai profil tidak pernah digunakan kecuali sudah kita bentuk menjadi elemen cold form. Selanjutnya adalah cold form. Baja cold form adalah baja yang dibentuk secara dingin. Bentuk awalnya adalah sebuah plat. Dalam kondisi dingin, plat-plat ini kemudian ditekuk menjadi bentuk-bentuk yang kita inginkan. Misalnya, keunggulan dari cold form adalah yang pertama dia murah karena kita tidak perlu pemanasan dan penggilasan dengan waktu yang lama, serta tidak perlu fasilitas fabrikasi yang cukup besar. Kelemahan dari cold form adalah dia menggunakan profil dengan tebal yang cukup kecil. Kita harus menggunakan plat yang cukup tipis untuk dapat membuat atau membentuknya, melipatnya.
Yang pertama. Yang kedua adalah pada bagian-bagian yang telah tertekuk, maka tegangan yang ada di sini sudah mencapai tegangan leleh karena dia harus sudah mencapai kondisi plastis sehingga dia tidak kembali ke bentuk semula, sehingga bagian yang efektif dapat menerima tegangan akibat pembebanan hanya tersisa pada bagian-bagian yang masih utuh, tidak terlipat. Di sini bisa kita lihat beberapa tipe core foam. Ada profil C channel, ada profil lip channel yang punya bibir, ada profil bentuk lain, profil E, kemudian ada profil Z, kemudian ada profil angel, double angel, dan modifikasinya. Bisa dilihat bahwa salah satu ciri dari core foam selain tipis adalah seluruh profilnya continuous. Jadi misalnya ini merupakan sebuah elemen yang continuous, tidak terputus seperti profil hot roll di mana ada putusan. Ini continuous semua. Itu adalah profil core foam. Profil core foam agak sulit kita gunakan sebagai elemen struktur utama karena yang pertama dia tebalnya itu terlalu kecil, cukup tipis sehingga kemungkinan tekuk bisa terjadi lebih awal. Yang pertama. Yang kedua, karena bagian-bagian tertentu dalam lipatan telah mengalami tegangan leleh sehingga tidak dapat kita gunakan lagi secara efektif dalam menerima tegangan. Selanjutnya adalah profil las. Profil las sebenarnya mirip dengan profil core foam. Artinya kita buat secara dingin, awalnya dari sebuah plat, kemudian kita potong-potong, baru kemudian kita susun menjadi sebuah susunan yang sesuai dengan profil yang kita inginkan. Kemudian antara plat-plat itu kita sambunglah dengan sambungan las atau kita seam. Keunggulan dari sambungan las ini yang pertama, kita bisa membuat profil yang cukup besar dengan tebal yang cukup signifikan sehingga dia mampu menahan beban dengan cukup baik dibanding core foam. Kemudian keunggulan yang kedua adalah kita bisa membuatnya tanpa menggunakan fasilitas fabrikasi yang rumit, tidak perlu fasilitas pemanasan dan fasilitas penggilasan. Kita cukup membutuhkan pemotong dan mesin las. Jadi kelemahannya ada dua, keunggulannya ada dua. Kita bisa membuat profil yang cukup besar. Yang kedua adalah kita tidak perlu menggunakan fasilitas fabrikasi yang rumit. Kelemahan adalah yang pertama, kita perlu memverifikasi atau memastikan bahwa pekerjaan las ini dilaksanakan dengan baik dan memenuhi kriteria. Yang pertama, dimensinya cukup. Yang kedua, tidak terjadi keretakan, tidak ada cacat di lasnya. Yang ketiga, profil tidak dipengaruhi oleh pengaruh las dengan sangat signifikan. Kelemahan kedua. Kelemahan selanjutnya adalah karena profil plat ini dibentuk dengan dingin, artinya plat ini dingin, kemudian kita potong, kemudian kita satukan dan kita las, di mana di sini terjadi pemanasan yang ekstrim. Sedangkan pada bagian ini masih dingin. Karena perbedaan suhu, di sini panas, di sini dingin, maka akan terjadi tegangan sisa yang signifikan pada saat pendinginan. Pada saat ini dingin, dia tetap dalam kondisi semula. Pada saat ini panas, dia mengalami pemuaian dengan signifikan. Dan pada saat pendinginan,
terjadilah yang dinamakan tegangan sisa atau tegangan residu. Residual stress yang cukup besar. Untuk untuk profil las kita akan menggunakan tegangan sisa sebesar 115 MPa, sedangkan untuk profil hot roll akan menggunakan tegangan sisa sebesar 70 MPa. Mengapa profil hot roll memiliki tegangan sisa lebih kecil? Karena sewaktu pembuatan seluruh elemen mengalami pemanasan yang sama. Yang berbeda hanya di proses pendinginannya. Akan kita lihat lebih detail dalam sesi-sesi selanjutnya. Demikianlah tutorial struktur baja 1 untuk sesi 1. Apa yang telah kita bahas pada sesi 1 akan kita gunakan pada sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.